Menyapa dulu. Aduh, susah sekali nih. Halo Cisinta, halo Kofer, halo Diki, halo Karika, halo Kris, halo Fangfang. Halo. Ada siapa lagi? Halo Cinat, hai Lani. Ada Rujak Mi, saya tahu nih siapa Rujak Mi ya. Sukacita loh, saya setiap kali melihat bertambah sukacita karena membawa kelucuan ya namanya. Ada Kotoni juga, Shalom. Halo Kotoni. Bambang. Dalam keadaan sehat, sukacita, bahagia ya. Walaupun belakangan lagi suka hujan, suka kurang baik, tapi berkat ya. Saat ini saya mengajak teman-teman kita memulai persekutuan doa online kita membuka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Bapa, sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap anugerah kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada setiap kami. Kalau pada pagi hari ini kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami masih bisa beraktivitas sampai dengan sore hari ini. Dan pada sore hari ini Engkau mengumpulkan setiap kami, walaupun kami nggak bisa berkumpul di satu tempat, walaupun kami hanya bisa pede dari rumah kami masing-masing. Tapi Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu di dalam doa. Bapa, walaupun mungkin dunia belakangan ini rasa tidak terlalu baik, pandemi belum juga berakhir, dan mungkin kami harus bergumul dengan berbagai masalah kami. Tapi kami percaya dalam setiap musim kehidupan kami, Kau tetap menyertai kami, dan Kau selalu senantiasa mengasihi. Kami ingin memberikan syukur kami akan setiap kasih-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau pelihara aku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku. Lebih dari tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
tak terbatas kasih, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kasih-Mu. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Naikkan syukur-Mu, naikkan pujian syukur-Mu untuk Dia yang mengasihi, tiada batasnya. Kami berterima kasih untuk kehidupan kami, untuk nafas ini, untuk setiap anugerah-Mu. Kami berterima kasih. Biar saat ini setiap hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur, dipenuhi dengan rasa sukacita oleh sebab setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita terima sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan dalam sepanjang kehidupan kita. Benar Bapa, Engkau sungguh Bapa kami yang baik, yang mengasihi setiap anak-anak-Mu, yang menjadikan setiap kami biji mata-Mu, tidak pernah tinggalkan, tidak pernah terlantarkan kami. Bahkan walaupun dalam hari-hari kami merasa kami susah, walaupun kami merasa masalah kami enggak ada habisnya. Mungkin di antara kami masih ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, ataupun berbagai masalah kehidupan, kegalauan lainnya. Entah itu di pekerjaan, dalam keluarga, dalam relationship. Tapi Engkau tetap mengasihi kami. Kasih-Mu tidak ada batasnya dalam setiap musim kehidupan kami. Ingatkan kami senantiasa akan hal itu Bapa. Ketika kami mulai mau menyerah, ketika kami mulai mau bersungut-sungut, ingatkan kami bahwa sebenarnya kasih-Mu jauh lebih daripada cukup untuk kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa kalau malam hari ini Kau sudah mengumpulkan kami satu persatu untuk PD online malam hari ini. Kami percaya pada malam hari ini kami semua bolehkan mendapatkan sukacita baru, mendapatkan damai sejahtera baru, dan mendapatkan urapan baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan, setiap umat PD Sanmara yang hadir malam hari ini merasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Boleh dong ya, amin sebentar. Amin, 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 amin. Ya amin. Tuhan Yesus baik. Kalau kita berdoa Tuhan Yesus baik, kita bersyukur karena saya percaya teman-teman pasti Hang. semangat untuk menyanyikan pujian ini. Kita mau masuk ke gerbangnya, kita mau bersyukur, dan kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat, nyanyi bersama agung namanya, pujian belasan kawan, musik dan tarian, semua makhluk hidup serta dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan kita, untuk setiap kebaikan Tuhan kita. Ya, saya percaya kalau kita sudah memuji Tuhan Yesus baik, saya percaya pasti ada kesaksian dari teman-teman. Ada yang mau menceritakan kebaikan Tuhan? Ada? Ada. Saya minum dulu ya teman-teman. Susah ya, tidak ada mic, harus pakai power. Ini nggak ada yang mau bersaksi nih, waduh. Adik kita sudah bilang Tuhan Yesus baik. Oke, kalau belum ada, boleh deh saya duluan ya teman-teman. Teman-teman tahu ya, belakangan hari-hari kemarin Bandung tiap hari kita hujan ya, tiap hari hujan. Ada hujannya juga besar gitu ya. Dan saya tuh tadi siang ketika saya di kantor, nah ini kalau kantor saya kan dari tempat duduk saya itu saya bisa melihat ke taman di belakang gitu ya. Dan saya udah melihat, aduh langitnya udah gelap banget nih, itu jam makan siang lah kira-kira ya. Dan dalam hati saya tuh sudah mulai mengeluh gitu ya, aduh ini mah harus siap-siap nih, nanti sore karena saya pulang naik motor dijemput, aduh sore harus siap kehujanan nih. Terus habis itu mau pelayanan untuk PD, kayaknya harus siap untuk kehujanan lagi nih. Lalu habis ini dari pelayanan dari rumahnya Ko Victor, siap-siap kehujanan lagi nih, gitu ya. Tapi entah kenapa tadi ketika siang hari itu, ketika melihat langit yang begitu gelap, saya tuh diingatkan gitu. Dulu ketika awal-awal saya pelayanan, saya suka bilang begini, suka berdoa gini kalau mau pelayanan, aduh Tuhan, tolong dong supaya nanti sore nggak hujan, saya mau pelayanan nih. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, ya dengan pertumbuhan iman, dengan ya lama-kelamaan saya mengubah pola pikir saya gitu, dan saya merasa bahwa
oh ya udah walaupun hujan aku akan tetap melayani gitu. Dan sejak saat itu sebenarnya kalau mau walaupun langit udah gelap, saya tuh nggak akan bilang, aduh Tuhan tolong dong permudah saya supaya sore nanti saya nggak hujan ketika mau pergi pelayanan. Jadi hari ini pun saya udah bersiap-siap, oke lah, siap untuk hujan-hujanan gitu ya. Tetapi saya terkejut sekali teman-teman, ketika mulai dari jam pulang kantor, wah langitnya cerah teman-teman. Begitu juga ketika saya akan pergi ke rumah Ko Victor, iya ada gerimis sedikit, tapi gerimisnya sangat kecil sehingga tidak cukup untuk membasahi saya gitu. Dan di situ saya tercengang loh teman-teman akan kebaikan Tuhan. Hari ini benar-benar saya boleh merasakan kemurahan Tuhan. Saya udah bersiap nih untuk hujan-hujanan, tapi Tuhan memberikan kemurahannya dengan memberikan langit yang cerah. Saya nggak minta teman-teman, tapi Tuhan kasih. Jadi kita anak-anak Tuhan, nggak usah khawatir ya, Tuhan benar-benar sayang sama kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan saya selalu merasa bahwa Tuhan tuh selalu bisa memberikan surprise-surprise yang membuat saya bertambah sukacita, yang membuat saya pun merasa lebih percaya bahwa oh iya benar ya, Tuhan itu sayang banget loh sama kita. Jadi tetap semangat ya teman-teman, percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi teman-teman. Yes. Ada lagi yang mau bersaksi? Yang lainnya, David. Tadi apa namanya ya? Tadi itu apa? Rujak ya? Apa? Bukan. Wah, tidak ada yang mau bersaksi. Saya boleh deh, Cimar. Yuk. Saya terkesan banget sama kesaksiannya Cimar bahwa terkadang Tuhan tuh memberikan surprise pada kita dan tidak tanpa kita meminta-minta itu gitu. Dan terkesan juga dengan seiring pertumbuhannya iman itu kadang kita nggak minta sesuatu dimudahkan, tapi kita minta ditambahkan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Hari ini saya tuh sempat buka-buka file-file yang file-file yang dulu pernah saya buat gitu, tulisan-tulisan yang saya buat. Di situ saya diingatkan lagi ada satu cerita bahwa ada satu orang nelayan, terus udah gitu dia itu udah mancing, biasa dia dapat ikan yang kecil dan dia juga punya wajan yang kecil di rumahnya gitu kan. Terus udah gitu suatu saat dia mendapatkan ikan yang besar. Nah, udah gitu pas sampai ke rumahnya dia bingung karena wajan yang dia punya tuh kecil kan. Terus udah gitu akhirnya yang dilakukan nelayan itu malah bukan mencari wajan yang besar, malah ikannya dibuang gitu. Kadang miris banget ya mendengar cerita itu gitu. Dan padahal seharusnya kita bisa minta wajan yang lebih besar, cari wajan yang lebih besar untuk bisa menampung si ikan yang lebih besar. Nah, dari tulisan itu saya diingatkan kembali gitu bahwa ternyata dalam kehidupan ini tuh kadang memang seiring bertambahnya usia kita, masalah kita juga pasti akan semakin bertambah. Dan Tuhan juga pasti percaya ketika dia mengizinkan satu masalah di kita, dia percaya bahwa kita mampu. Yang kita lakukan bukan malah kabur dari masalah itu atau melarikan diri, tapi minta kapasitas yang lebih besar seperti wajan yang lebih besar itu untuk bisa mengelola dan bisa menjalani masalah tersebut lah gitu. Jadi tadi kesaksiannya Cimar kayak mengingatkan saya lagi, dan ya bersyukurlah Tuhan melalui kesaksian, melalui artikel yang dulu pernah ditulis ataupun melalui kejadian-kejadian hidup ini, Tuhan mengingatkan bahwa seperti tadi, walaupun musim kehidupan kita berganti, tapi kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kita lah. Itu aja, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ada lagi kah? Yang di ruangan ini mungkin ada yang mau bersaksi? Oh ya. Hai, ada saya. Saya nggak kelihatan wajahnya. Oke, di sini aja. Nah, jadi kejadian itu pada waktu tadi siang. Tadi siang itu saya janjian untuk berlatih dengan anak didik. Kemudian saya berlatih di sana.
berlatih bahasa. Dan kemudian singkat cerita, ketika kami berlatih, kami itu melihat, karena kami berlatih di satu tempat yang ada kolam renangnya. Nah, singkat cerita, jadi serasa tempat itu serasa milik kami mungkin ya. Kami berlatih di sana dengan sebebas-bebasnya. Dan kemudian salah satu anak didik saya itu mau berenang hari itu, dan berenanglah di sana. Dan ketika berenang ada beberapa orang yang datang. Mungkin mereka juga mau berenang, gitu, karena udah jelas bahwa kresek-kreseknya itu, oh itu mah pasti mau berenang, tahu gitu. Namun kemudian mereka tuh mengurungkan niat, entah karena apa, bingung. Udah nyampe, udah datang gitu ya, balik lagi. Udah yang satu lagi yang di sebelah sana datang, balik lagi. Nah, singkat cerita yang aku dapetin dari sana itu ya, kadang itu ketika kita udah ada niat sana gitu ya, udah sampai, cuman terhalang sama sesuatu, mungkin merasa, saya khawatir nggak enak, itu mah cewek semua yang berenang, atau itu mah cowok semua yang berenang, saya risih, saya nggak enak. Kadang-kadang keinginan baik dari kita udah yakin banget saya mau itu, gitu, jadi terhenti sama sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan sih. Persoalan itu isu itu nggak perlu dipikirkan sih, gitu. Nah, teman-teman yang mau di-sharingin di sini adalah cuma satu. Ketika ada sesuatu yang baik, apa yang sudah dimulai, jangan terhenti di tengah-tengah. Karena ada masalah, mundur. Karena ada masalah, wah saya diem aja dulu lihat dulu masalahnya. Wah, masih lama kayaknya itu orang. Ya sudahlah. Nah, singkat cerita, jangan seperti itu. Sertakan Roh Kudus dan harus yakin. Contohnya seperti ora et labora. Berdoa dan bekerja. Tetap semangat ya, PD Samar. God bless you all. Terima kasih. Ada lagi? Ya sudah, boleh disimpan. Kalau belum kepikiran gitu ya, kita masih ada Rabu depan, masih ada Jumat depan, bisa diceritakan kebaikan Tuhannya di hari-hari selanjutnya. Yuk, saat ini saya rindu untuk mengajak teman-teman, kita rindu untuk masuk lebih dalam lagi. Kita rindu kalau malam hari ini kita boleh merasakan jamahannya, merasakan pelukannya yang penuh dengan kasih sayang. Ya sungguhlah Bapa yang Maha Kasih, ini kami anak-anak-Mu. Sungguh kami rindu saat ini untuk kami boleh masuk lebih dalam lagi. Untuk kami boleh merasakan pelukan hangat kasih-Mu. Untuk kami boleh merasakan samudra kasih-Mu. Yesus, betapa kami rindu untuk meninggikan Engkau. Engkau yang paling mengerti ini setiap kami anak-anak-Mu. Mungkin kami datang dengan berbagai beban permasalahan kami. Dengan berbagai pemikiran kami. Dengan segudang permasalahan kami yang gak habis-habisnya. Tapi saat ini kami rindu untuk meletakkan setiap beban permasalahan kami. Dan kami hanya mau untuk berhadapan muka dengan Engkau. Menyembah Engkau. Bukan karena kami mengharapkan sesuatu dari Engkau. Tapi kami mau sembah Engkau. Hanya karena Engkau yang layak disembah. Dan kami rindu Roh Kudus menjamah setiap anak-anak pada malam hari ini. Jamah kami ya Allah Roh Kudus. Jangan ada yang terlewat satupun. Dekat kami. Hangatkan kami dengan kasih-Mu. Kami butuh Engkau Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan.
kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Kami tinggal di hadiratmu, selalu kami dan jamaah, jamah kami
Setiap kami naikkan sembah kami. Buat setiap kamu yang berada di rumahmu masing-masing, sembahlah Dia. Buat yang bisa bahasa roh, sembahlah Dia dengan bahasa roh. Buat yang nggak bisa bahasa roh, sembahlah dengan kata-katamu sendiri. Tuhan rindu setiap anak-anaknya menyembah Dia pada saat ini. Di tempat kediaman kita masing-masing. Orang ada sekian pada ya, sekian pada ya. Sekian pada ya. Orang ada sekian pada ya. Dia Allah Maha Hadir. Dia ada bersama kita, setiap kita pada saat ini. Sekian takarlah pada sekian pada ya, pada sekian. Orang kata sekian pada ya, pada sekian pada ya. Ada seseorang yang merasa begitu berdosa dengan apa yang telah dia lakukan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku mengasihi engkau dan aku telah mengampuni semua pelanggaranmu. Engkau berharga di mataku, anak-anakku. Aku merindukan engkau. Aku rindu engkau datang kepadaku dalam doa-doamu. Jangan menjauhkan diri dari ibadahmu. Benar Bapa, Engkau Allah yang tidak terbatas. Kuasamu sungguh tidak terbatas. Allah yang maha mengetahui, Allah maha kuasa, Allah maha hadir. Sungguh kami percaya benar Tuhan, Engkau ada bersama kami saat ini. Walaupun kami berada di tempat-tempat yang berlainan, tapi Engkau ada masing-masing bersama kami. Di hari-hari ini Bapa, kami memerlukan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menguatkan dan menolong kami. Untuk menunjukkan kepada kami jalan mana yang harus kami pilih. Untuk memberikan penghiburan kepada kami di saat kami merasa sendirian. Di saat kami merasa manusia menolak kami. Kami membutuhkan Roh Kudus, penghibur sejati, penolong sejati untuk hidup kami. Ya Allah, bertahtalah
di dalam kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Dan sungguh kami mau menjadikan Engkau Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Kami tahu kami sering lalai. Dan kami tahu kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami nggak bisa. Tapi bersama dengan Roh Kudus-Mu, sungguh kami percaya kami akan lebih mampu untuk mengasihi Engkau. Kami lebih dimampukan lagi untuk fokus kepadamu. Lebih dimampukan lagi untuk menjadikan Engkau prioritas di atas segalanya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa kalau malam hari ini Engkau sudah mengutus Ayurika untuk membawakan firman-Mu kepada setiap kami. Kami berdoa biar kiranya Engkau sendiri yang mengurapi Ayurika dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Engkau urapi setiap perkataan yang ia bawakan pada malam hari ini, agar sungguh setiap firman yang ia bawakan malam hari ini adalah sungguh pesan dari Engkau untuk setiap kami. Telikan mata hati dan pikiran kami. Jangan jadikan kami serupa orang bebal yang tidak mau belajar, yang tidak mau mendengarkan. Tapi ubahkan setiap kami menjadi serupa tanah yang subur, menjadi murid yang setia. Untuk kami siap untuk dibentuk, siap menerima firman-Mu, dan siap untuk berbuah untuk setiap firman yang ditaburkan malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Dan kami percaya setiap firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman itu akan mengerjakan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo Rika, dipersilakan. Terima kasih Maria. Shalom Bandung. Apa kabar semuanya? Salam sehat dari Jakarta. Wah, kangen ke Bandung ya. Tapi situasi kita masa pandemi ini agak susah untuk itu, dan kita juga belum tahu sampai kapan masa berakhir. Tetapi yang pasti bahwa Yesus selalu menyertai kita, Immanuel, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu yang pasti nggak akan berubah. Situasi, kondisi dalam hidup kita bisa berubah. Nggak ada yang pernah tahu bahwa di era masa kita hidup sekarang ini, tiba-tiba kita mengalami masa pandemi yang mungkin nenek moyang kita zaman dulu pernah mengalaminya, tapi ya pasti ini ada rencana Tuhan ya buat kita. Karena itu temanya buat saya cukup menarik. Kita diajak untuk merenungkan, merefleksikan, belajar tentang endurance, ya, yaitu daya tahan, ya, kemampuan kita untuk bertahan terutama pada masa-masa atau situasi-situasi yang sulit. Saya mau ajak kita untuk membaca bersama-sama. Saya share screen ya. Satu ayat dari Rasul Paulus. Kita semua rasanya familiar dengan ayatnya. Mudah-mudahan cukup bisa terbaca dengan jelas oleh teman-teman, ya, yaitu dari 2 Korintus babnya yang keempat, ayat 8 sampai dengan 9. Mungkin kita juga udah pernah ngafalin ya ayat ini, tapi ayat ini saya rasa mampu untuk membuat kita merenungkan kata endurance. Karena ribuan tahun yang lalu, firman Tuhan sudah menyampaikan kepada kita mengenai ketahanan atau daya tahan, terutama dalam situasi yang nggak jelas atau dalam situasi yang sulit dalam hidup kita. Oke, mari kita baca bersama-sama dan kita meminta Roh Kudus untuk berbicara lewat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa.
kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat ini berbicara sudah ribuan tahun dalam kehidupan murid-murid Kristus, ya, bahwa setiap murid Kristus pasti akan pernah punya pengalaman ditindas. Bisa ditindas oleh seseorang, bisa juga ditindas sekelompok orang, atau juga ditindas lewat situasi atau kondisi di dalam hidupnya. Dan juga setiap murid Kristus pasti ada masa-masanya dalam hidup kita, kayaknya kita udah habis akal, udah nggak tahu lagi kudu ngapain gitu ya. Karena udah coba ini, udah berusaha itu, udah melakukan ini, tetapi seperti mentok ketemu tembok. Tapi firman Tuhan juga katakan bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita planning, kita harapkan, ternyata bisa nggak berjalan. Pasti semuanya udah punya planning untuk tahun 2019 atau tahun 2020. Tetapi tiba-tiba bang ya, masuk masa pandemi dan kita semuanya kemudian menjadi ada mungkin juga mati gaya gitu dengan situasi keadaan yang seperti ini. Kita nggak tahu juga mesti ngapain ya, terutama mereka mungkin teman-teman yang punya bisnis atau juga yang kemudian mengalami pengurangan tenaga kerja atau mungkin juga pengurangan gaji gitu dalam hidupnya, sementara cost-nya kita ataupun pengeluaran kita nggak berubah misalkan. Nah, kita juga kadang-kadang harus mulai berpikir dan rasanya mungkin kita juga punya pengalaman habis akal gitu ya. Tapi firman Tuhan katakan sekalipun kita juga nggak tahu harus ngapain gitu rasanya, tapi firman Tuhan bilang namun tidak putus asa. Kenapa? Karena setiap kita Roh Kudus sudah memberikan roh iman ya, di mana di dalam iman itu ada pengharapan. Nah, ini yang Rasul Paulus katakan. Para orang kudus, pahlawan iman pasti juga pernah punya pengalaman habis akal, nggak tahu mesti ngapain, mati gaya dengan situasi yang ada, tetapi mereka nggak pernah putus asa. Mungkin kita juga dianiaya dalam situasi yang seperti ini, tadi juga WL sudah katakan mungkin dalam relasi nggak bagus, mungkin keadaannya juga nggak menguntungkan, tapi kita tidak pernah ditinggalkan sendirian, firman Tuhan bilang begitu. Kita dihempaskan, ya, kita disingkirkan, kita dibuang, mungkin juga kita dilupakan, tetapi kita tidak binasa, karena kita nggak pernah sendirian. Saya ingin menawarkan kita mau belajar dari satu tokoh di dalam kitab suci yang teman-teman pasti juga sudah sangat kenal dengan tokoh ini dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Kejadian 37 sampai 45, yaitu seorang anak muda yang namanya Yusuf. Ya, di mana Yusuf juga ada dalam situasi ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan di dalam hidupnya. Nah, kita belajar dari tokoh ini dan saya menawarkan lima hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf, di mana dalam situasi yang seperti itu yang perlu kita lakukan adalah mengembangkan atau menumbuhkan di dalam diri kita supaya yaitu yang namanya ketekunan. Dan kita mau belajar itu dari Yusuf. Nah, saya menawarkan 5 hal ini ya, yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, menerima. Ya, karena kalau terus-menerus denial, maka kita nggak akan bisa grow, kita nggak akan bisa berkembang. Maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menerima dulu. Kedua, menyesuaikan diri, ya. Dan yang ketiga, tinggal diam. Ya, kadang-kadang diam itu bukan berarti kalah, bukan berarti loser gitu ya, tapi memang keadaannya membawa kita harus diam gitu ya. Lalu kemudian hidup di saat ini menjadi penting. Nanti kita akan lihat. Dan yang keempat, kemudian mulai
embrace atau mulai masuk pada ketahanan. Ketahanan yang saya mau maksudkan di sini adalah resilience, ya. Dimana kalau endurance biasanya kita bertahan. Kalau orang misalkan petinju gitu ya, ketika dia diserang maka dia akan bertahan gitu ya. Tapi kalau resilience justru dia akan berkembang dalam tekanan itu. Nah, itu yang saya mau ajak teman-teman semua, kita semua untuk melihat 5 ini yang dikembangkan di dalam kehidupan Yusuf, ya. Yang pertama tadi kita sudah lihat bahwa ketika kita ada dalam situasi yang nggak jelas dan kita juga nggak tahu apa yang harus dilakukan, kalau kita lihat dalam kehidupan Yusuf adalah Yusuf itu seorang yang punya mimpi yang gede banget di dalam hidupnya. Dia tahu, dia jelas banget karena Tuhan yang kasih itu dalam hidupnya. Tiba-tiba situasinya dijungkir balik. Mungkin juga sama seperti kita. Kita udah punya planning, kita udah punya perencanaan, kita udah punya mimpi, tiba-tiba masa pandemi masuk, ya, datang dan merata di seluruh dunia. Semuanya kena dampak, ya. Nah, hidup Yusuf pun dijungkir balikan kurang lebih sama. Ya, dari seorang anak kesayangan, dari seorang yang begitu optimis, ya, orang yang begitu punya passion yang gede di dalam hidupnya, tiba-tiba jlok, ya, tiba-tiba anjlok jadi budak. Dia dibuang dari keluarganya, kemudian dia jadi budak. Nggak pernah ada tuh di dalam mimpinya Yusuf, nggak pernah ada dalam pikirannya dia, tiba-tiba udah jadi budak, kemudian kita tahu ceritanya, tiba-tiba dia masuk penjara. Ya. Dan ketika masuk penjara, kita lihat juga bahwa Yusuf juga walaupun misalkan setelah dia keluar dari penjara, toh dia tetap mengalami yang namanya masa kekeringan di Mesir. Yang kurang lebih mungkin juga kalau kita mau lihat, kita bisa bahwa itu juga gambaran kita saat ini, ya, masa sulit ketika dia di Mesir pada waktu itu, dan 7 tahun ada masa kekeringan di Mesir. Nah, yang pertama kita mau belajar adalah Yusuf dalam masa-masa terjepit, teraniaya, dihempaskan, ya, pada masa itu dia menerima semuanya itu. Karena dalam hidup kita juga bisa melihat bahwa kita perlu juga belajar untuk menerima hal-hal yang memang di luar kendali kita, yang nggak bisa kita rubah. Gitu. Kita mau paksa-paksa pun memang nggak bisa, ya, memang udah begini situasinya, keadaannya, dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika dia menjadi budak, ya sudah, dia harus menerima keadaan itu bahwa sekarang statusnya dari anak kesayangan budak. Dan ketika dia masuk penjara, dia juga harus menerima statusnya dari anak kesayangan napi, ya. Dan itu diterima oleh Yusuf dan kita baca di dalam kitab suci. Sehingga kalau kita mau membangun endurance dalam hidup kita, mengembangkan juga ketekunan di dalam diri kita, kita juga perlu belajar untuk menerima ada hal-hal di dalam hidup ini, terutama di dalam hidup kita pribadi yang nggak bisa kita rubah. Sebuah doa jadul, ya, kalau teman-teman ke toko buku rohani di paroki misalkan, itu biasanya ada selipan buku yang namanya Serenity Prayer, ya. Dan dulu biasanya saya suka koleksi karena banyak itu macam-macam, ya, untuk mengingatkan bahwa dalam isi doa itu kan begini, Tuhan berilah aku ketenangan. Ini penting nih, dalam situasi yang chaos, situasi yang nggak jelas, kita perlu tenang. Tuhan berilah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah, dan keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa aku rubah, dan ini yang paling penting, kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Yang mana yang nggak bisa aku ubah, yang mana yang bisa aku ubah. Nah, itu yang pertama, kita lihat sikap yang diambil oleh Yusuf. Karena itu nggak pernah kita baca di dalam kitab suci, Yusuf menjadi orang yang pesimis, menjadi pribadi yang pahit, atau menjadi pribadi yang mellow gitu.
Bahkan kalau kita baca, di situasi apapun dalam perjalanan Yusuf, justru kita melihat positif dari Yusuf, di mana dia punya kemampuan untuk mengubah situasi di mana dia berada. Mau ketika jadi budak kek, mau ketika di rumah Potifar kek, mau ketika dia di dalam penjara kek, atau ketika masa kekeringan di Mesir. Kita lihat itu. Dan dia punya wisdom itu. Dan dia bisa menerima itu. Kalau saya secara pribadi belajar itu puluhan tahun ya untuk bisa menerima. Minimal 10 tahun setelah gue lahir baru gitu. Untuk bisa menerima bahwa gue ini nggak punya pengalaman atau kesempatan untuk ketemu bokap. Keluarga gue adalah keluarga yang nggak utuh, keluarga yang berpisah. Nah, pada masa nggak bisa terima itu, kenapa Tuhan menciptakan ku lahir dalam keluarga yang nggak bagus gitu. Itu dulu awal-awalnya nggak bisa terima pada masa itu. Dan semakin nggak bisa menerima, secara emosional, secara batin, nggak grow. Sehingga langkah yang pertama untuk kita membangun daya tahan, endurance, ya, ketekunan di dalam diri kita adalah mengetahui perbedaannya. Yang mana sih yang bisa aku rubah? Yang mana sih yang harus aku bisa terima apa adanya? Yang kedua, ya, yang kedua adalah penyesuaian diri. Menyesuaikan diri dengan penghalang-penghalang yang memang ada, yang sedang kita alami saat ini. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika dia di rumah Potifar, ya udah, dia melakukan pekerjaan sebagai pelayan, walaupun statusnya dia sebenarnya adalah seorang anak ya pada waktu itu. Tapi dia coba menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang ada, sehingga untuk penyesuaian diri dengan penghalang-penghalang atau tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, kita bisa belajar dari Yusuf. Yang pertama adalah dia berusaha untuk embrace atau menyambut self-awareness di dalam diri dia. Bahwa saat ini sekarang gue udah bukan anak lagi, gue itu budak gitu. Dan dia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan situasi itu. Dan dia selain dia menerima, tapi benar-benar dia menyesuaikan diri bukan cuma dengan mindset-nya, tetapi juga dengan pola lakunya dia. Bahwa sekarang dia udah bukan anak kesayangan lagi, tetapi dia seorang budak di rumah Potifar. Begitu juga ketika dia harus menyesuaikan diri dengan situasi ketika dia ada di penjara. Bahwa dia statusnya sekarang adalah napi. Nah, penyadaran atau self-awareness ini membantu menumbuhkan endurance di dalam diri dia. Dan dia ketika menyesuaikan dengan segala tantangan-tantangan yang dia hadapi dalam hidupnya, dia menggunakan waktu yang dia punya, entah itu di rumah Potifar, entah itu di dalam penjara, sebagai keuntungan. Ya. Dia nggak melihat bahwa mungkin kita bisa melihat, mungkin ya ada beberapa orang berpikir pada waktu kita semuanya harus PSBB tinggal di rumah, aduh gue nggak tahu nih mesti ngapain gitu ya, kayaknya nothing to do, gue useless banget, nggak produktif banget. Nah, mindset yang seperti ini kalau kita belajar dari Yusuf, dia tahunan loh. Dia tahunan di dalam di rumah Potifar, di penjara pada waktu itu. Tetapi dia bisa menyesuaikan diri dan menggunakan waktu yang ada untuk keuntungannya. Mungkin juga dia bisa mempelajari hal-hal yang selama ini nggak pernah dia pelajari di rumah bokapnya Yakub. Ya, mungkin juga dia bisa melihat atau dia bisa explore hal-hal yang selama ini nggak pernah dia lakukan di dalam hidupnya, dan dia adjust dengan semuanya itu. Dengan situasi yang ada di dalam hidupnya untuk keuntungannya dia, untuk kebaikannya dia. Nah, endurance perlu kita olah di dalam diri kita juga untuk melakukan hal yang sama. Kita menyesuaikan diri dengan segala tantangan atau halangan-halangan yang dihadapi. Dan waktu yang rasanya nggak produktif misalkan, atau nggak ada hasilnya ini,
kita minta wisdom dari Roh Kudus. Tadi kan ya, doa serenity prayer untuk kebijaksanaan mengetahui perbedaannya. Nah, untuk menyesuaikan itu, Yusuf juga kita lihat bahwa dia tetap disiplin. Disiplin sama apa? Sama fokus pada misi dalam hidup dia. Dia dengan situasi yang nggak menguntungkan seperti itu, nggak berarti kemudian dia kehilangan visi atau misi di dalam hidupnya. Tapi dia tetap disiplin, sekalipun di rumah Potifar. Ketika dia menghadapi godaan pada waktu itu, dia nggak tahu bahwa siapa dia. Dia tetap nggak kehilangan identitasnya. Dan dia nggak mau supaya apa yang sudah dia miliki sebagai identitas dalam hidup dia menjadi hilang hanya karena dia mengikuti godaan daripada Mrs. Potifar. Artinya Yusuf tetap disiplin. Bahkan ketika dia di dalam penjara pun, dia nggak kehilangan visi atau misi itu. Dia tetap fokus. Dan itu dia wujudkan dengan perilakunya, gitu ya. Sehingga baik Potifar ngelihat nih budak ini beda loh dari yang lain. Begitu juga kepala penjara lihat ini napi yang ini nih beda gitu ya. Artinya Yusuf tetap fokus disiplin dengan apa yang Allah kehendaki di dalam hidupnya. Tapi sekaligus dia juga bisa menyesuaikan diri dengan tantangan ataupun penghalang-penghalang dalam hidupnya. Bahkan dia mengolah kreativitas di dalam dirinya. Karena ketika dia jadi budak, usianya itu masih ABG. Tetapi ketika dia menjadi orang kedua di Mesir, itu beda banget dengan Yusuf yang pada waktu dibuang oleh saudara-saudaranya. Artinya, selama proses di rumah Potifar ataupun di dalam penjara, Yusuf menjadi grow. Dia menjadi berkembang lewat kesulitan, lewat tantangan, lewat penganiayaan, lewat situasi yang nggak menguntungkan dalam hidup dia, dan mengolah kreativitas itu. Dan inilah yang dilihat oleh Mr. Potifar, kepala penjara, ataupun Fir'aun. Nah, kita perlu membangun itu. Beberapa waktu yang lalu saya baca di berita tentang penyanyi dari Amlik tuh ya, lagu-lagunya mungkin kita familiar ya, Taylor Swift. Taylor Swift itu baru mengeluarkan satu album yang namanya Folklore. Dan dia mengeluarkan album ini di tengah-tengah masa pandemi. Di mana sebenarnya waktu saya baca tahun 2020 itu planningnya dia adalah promosi album tahun 2019-nya yang namanya Lover. Tetapi kemudian situasi masa pandemi masuk. Nah, kita belajar nih dari si Taylor. Dia berusaha menyesuaikan dengan tantangan atau situasi yang nggak menguntungkan ini. Padahal harusnya dia udah mulai tour, tuh, udah mulai konser tuh sepanjang tahun 2020 ini. Tapi karena situasi yang seperti ini, lalu kemudian dia mengeluarkan kreativitas di dalam diri dia, di mana di album Folklore ini beda banget dari album-album sebelumnya. Lagu-lagunya beda, saya akhirnya kemudian saya cari di YouTube gitu lagu-lagunya, ternyata keren-keren gitu lagunya. Yang sebelum pernah semua fansnya juga belum pernah tahu nih style lagunya si Taylor yang seperti ini. Nah, artinya dia punya kemampuan menyesuaikan diri dengan segala tantangan, dengan segala kesulitan, bahkan bisa mengeluarkan kreativitas yang sebelumnya belum pernah dia lakukan. Nah, ini persis yang dilakukan oleh Yusuf, yang kita perlu juga untuk mengolahnya. Di mana kalau saya perhatikan ya dengan situasi masa pandemi ini, akhirnya banyak persekutuan-persekutuan doa, banyak orang-orang Katolik yang kemudian mulai masuk ke internet, ke sosial media untuk mulai melakukan evangelisasi yang dulu sebelum masa pandemi ini juga nggak kepikir. Nah, kurang lebih ini salah satu contohnya, adjust dengan segala tantangan ataupun kesulitan yang ada. Yang ketiga, ya, tinggal belajar berada dalam kesabaran. Dalam situasi yang nggak jelas. Dan kesabaran adalah buah roh.
Nah, masa-masa seperti yang sulit dalam hidup kita ataupun masa yang sekarang kita hadapi, buah roh seperti ini yang perlu kita kembangkan di dalam diri kita. Dan itu persis juga yang dialami oleh Yusuf. Bayangin dia udah menerjemahkan mimpi dari si juru minum, ya. Dan dia udah bilang, tolong dong nanti kalau misalkan kamu ketemu Fir'aun, ingat-ingat gitu kalau saya menerjemahkan mimpinya. Dilupain sama juru minumnya selama 2 tahun. Ya. Tapi kita baca di dalam kitab suci pada waktu itu, Yusuf tetap menjadi pribadi yang positif, walaupun seakan-akan dia dihempaskan, ditinggalkan pada waktu itu. Ya. Dan kita perlu belajar ini. Nah, dalam kitab suci, kata sabar, versi King James itu digunakan kata long suffering, menderita yang lama. Karena itu nggak ada orang yang suka sabar, nggak ada orang yang suka menunggu. Tapi kenapa justru itu menjadi buah roh? Karena ketika itulah kita perlu belajar cara kerja Allah di dunia ini. Allah nggak pernah kerjanya instan. Kalau kitab suci bilang penciptaan itu 7 hari, itu kan bahasa kitab suci, ya. Tetapi kita lihat Allah selalu bekerja sesuai dengan waktu. Contoh ketika Yesus kasih ilustrasi tentang benih, ya, biji gandum ketika ditumbuh, kan nggak langsung begitu dilempar tumbuh. Yang menabur harus nunggu, harus belajar sabar, ya. Harus belajar seakan-akan nggak ada hasilnya, nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya melakukan ini. Karena itulah Yesus mengajak murid-muridnya, yaitu kita, untuk belajar menjadi nelayan, penjala ikan. Karena untuk menangkap ikan, nggak bisa begitu dilempar, langsung ikannya dapat. Ya, kadang-kadang itu film, supaya cepat penontonnya. Tapi pada hidup yang nyata, seringkali ada proses untuk kita, ya udah, tinggal diam dalam kesabaran. Teman-teman mungkin pernah dikirimin di WA blast cerita tentang Kolonel Sanders, ya, dengan Kentucky Fried Chicken-nya. Dan saya amazed, ya, kagum itu dengan cerita itu. Di mana dia itu bikin resepnya itu ditolak 1000 kali. Lalu kemudian dia baru berhasil untuk menciptakan resep itu ketika dia usianya 75 tahun, bayangin. Sorry, saya sambil ngisi 75 tahun. Ya, 75 tahun baru dia berhasil membuat resep itu. Kita mungkin 30 tahun aja belum berhasil dengan apa yang kita lakukan, rasanya udah useless banget gitu. Udah rasanya, aduh, gue kayaknya nggak bisa maju-maju nih. Tapi kalau kita belajar dari Kolonel Sanders, dia baru usia 70-an itu baru jadi itu yang namanya resep dari Kentucky Fried Chicken yang sampai sekarang semuanya mungkin udah pada bubar kabeh, tapi Kentucky Fried Chicken, KFC di seluruh dunia tetap eksis. Nah, kita bisa belajar dari situ bahwa untuk bisa berhasil, untuk bisa keluar dari situasi ini, kita seringkali harus siap atau harus berani untuk gagal. Karena kegagalan itu bukan akhir, ya, tetapi itu sebuah proses yang setiap kita harus lalui untuk kita bisa berhasil. Nah, itulah yang dimaksud dengan tinggal di dalam kesabaran, seperti juga dengan Yusuf. Dia berusaha untuk menolong Tuhan dengan kasih tahu ke juru minum, tolong dong, ngomongin dong sama Fir'aun, gue nih yang nerjemahin, enggak juga. Pada waktu itu kan artinya gagal. Tetapi dia tetap bersabar, sekalipun gagal. Dan kita juga bisa belajar dari kisah Kolonel Sanders bahwa nggak ada usia yang terlalu tua, ya, untuk bisa berhasil, ya, baik dalam relasi, mungkin dapat jodoh, jangan putus asa yang belum dapat jodoh walaupun sudah berusia misalkan, karena ya kadang waktunya mungkin kita perlu bersabar, dan dalam masa bersabar itu kita perlu grow, ya, membangun kualitas-kualitas yang baik di dalam diri kita. Dan nggak ada juga kata terlambat untuk selalu mencoba. Tadi ya, nggak putus asa, ya, karena
Roh Kudus nggak pernah kasih kita keputusasaan. Setiap murid Kristus selalu optimis karena kita selalu memiliki iman dan juga pengharapan. Nah, tinggal di dalam kesabaran juga, tentu saja kalau kita belajar dari Kolonel Sanders itu, kita juga harus berani untuk mengambil resiko, untuk melakukan hal-hal yang memang udah jadi passionnya kita, sesuatu yang udah kita sukai. Dan mulai dari hal-hal yang kecil, ya. Dan kita belajar pasti Yusuf melakukan itu. Bagaimana dia bisa kemudian menjadi orang kedua yang kemudian bisa menyelamatkan dua bangsa, yaitu Mesir dan Israel. Kalau ketika masa-masa yang sulit itu dia mulai grow dalam melakukan hal-hal yang simple di dalam dirinya. Di mana yang kecil itu kemudian menjadi skill di dalam diri Yusuf. Jadi yang ketiga yang kita bisa belajar untuk membangkitkan endurance di dalam diri kita adalah tinggallah diam dalam kesabaran. Dan yang keempat, kita belajar dari Yusuf adalah hidup di saat ini. Karena kalau Yusuf hidupnya melihat terus ke belakang, ketika dia dikasih jubah yang bagus oleh bokapnya pada waktu itu, dia pasti akan menggerutu, dia pasti akan merasa frustasi, dia pasti pengennya putus asa. Tapi nggak ada ayat di dalam kitab suci yang mengatakan Yusuf komplain, Yusuf mengeluh, Yusuf negatif, Yusuf putus asa, Yusuf ngomel. Nggak ada. Kalau kita baca cerita itu, bahwa dimanapun tingkat ataupun area di mana Yusuf berada, dia hidup di saat ini. Walaupun dia nggak kehilangan misinya. Ada satu santa namanya Santa Giana. Santa Giana bilang begini, "The secret of happiness is to live moment by moment." Mungkin buat kita susah, ya apalagi kalau kita ada dalam situasi yang tadi terjepit, teraniaya, dihempaskan. Gimana gue bisa menikmati moment by moment? Tapi itulah yang perlu kita olah. Karena ketika kita mampu untuk live moment by moment, tanpa kita sadar, kita membangun endurance di dalam diri kita. Santa Giana katakan, the secret of happiness is to live moment by moment and to thank God for what He is sending us every day in His goodness. Dan bersyukur kepada Allah atas apapun yang Allah kirimkan dalam hidup kita di dalam kebaikannya. Situasi masa yang sulit minimal, apalagi masa pandemi saat ini, yang bisa kita syukuri apa, momen by momen kita masih bisa bernafas tanpa alat pernafasan. Paru-paru kita masih bisa berkembang, sementara ada ribuan orang yang berjuang untuk menarik nafas. Kita masih bisa hidup. Mungkin di antara teman-teman juga dalam masa-masa pandemi ini kehilangan banyak orang yang terdekat. Saya sebelum masa pandemi kehilangan ibu saya, ya, nyokap. Kemudian adik tiri saya yang paling tua, ya, kena serangan jantung pas di tengah-tengah awal masa pandemi. Nah, dari dua peristiwa kehilangan itu membuat minimal buat saya dalam masa pandemi ini saya bersyukur, ya. Tentu saja ada banyak hal berubah, ya, pelayanan juga berubah dan segala kebutuhan-kebutuhan juga kemudian perlu di-adjust dan segala macam. Tapi minimal yang paling saya syukuri adalah bisa menikmati hidup dan bisa bernafas. Ya. Dan bisa mendoakan kalau misalkan ada orang-orang yang memang butuh kita doakan pada waktu itu. Karena ketika itulah masa yang sulit di dalam hidup kita bukan berarti membuat kita berhenti untuk memberi diri. Membuat kita hanya mengasihani diri melulu. Dengan segala situasi yang sedang kita hadapi, kita nggak akan grow di dalam endurance. Tetapi kalau kita menghidupi setiap waktu dan mensyukuri apapun yang masih ada, yang kita punya, dan itu yang dilakukan oleh Yusuf, itulah yang membangun ketahanan atau daya tahan di dalam diri dia. Dan yang kelima adalah, kalau yang tadi tuh urutan-urutannya
udah mampu kita lakukan, maka pasti ya seperti Yusuf kita akan mencapai yang namanya resilience. Resilience ini kemampuan untuk menjadi lebih besar dari segala tantangan yang dihadapi. Bukan cuma bertahan, tapi justru lewat kesulitan, lewat tantangan itu, dia menjadi lebih besar daripada tantangannya. Karena ketika itu, ya, dia mampu kemudian mengolah dengan ketekunannya tadi, sehingga dia bisa mengembangkan entah bakatnya, entah keterampilannya, skillnya, kemampuannya, talentanya, untuk mencapai the fullness of life di dalam hidupnya. Semuanya ini muncul bukan ketika orang hidupnya leye-leye, tapi justru ketika ada struggle, ketika ada tantangan, dan ketika dia bisa melewati semuanya itu, menjadi bertumbuh di dalam ketekunannya, justru ketika itulah dia mencapai yang namanya ketahanan. Kisahnya banyak ya, orang-orang sukses juga pasti kita bisa baca biografinya. Dan kalau di dalam perjalanan gereja kita lihat contoh-contoh para santa dan santo itu banyak banget. Santo Yosef misalkan, ya. Ceritanya cuma sedikit, ya, di mana kemudian dia harus mendampingi Maria dan Yusuf. Tetapi yang kalau kita baca isinya struggle melulu dalam perjalanan hidupnya, ya. Mau menikahi seorang perempuan, tiba-tiba dia hamil, gitu. Lalu kemudian tiba-tiba dikejar-kejar oleh tentara karena anak-anak kecil mau dibunuh-bunuhin pada waktu itu. Lalu kemudian harus lari, ya, bawa Maria yang masih punya baby pada waktu itu, ya lari ke Mesir pada waktu itu. Setelah sampai di Mesir, ya kudu balik lagi ke Israel. Sehingga dalam perjalanan hidupnya kita melihat semuanya isinya adalah, waduh, masalah-masalah melulu. Tapi dari situlah kita melihat itu yang membuat dia menjadi Santo Yusuf. Ya. Paulus, kita bisa melihat dalam hidupnya. Dihianati, ditusuk dari belakang, disidang melulu kerjaannya, lalu kemudian di laut juga keombang-ambing, kena banjir, dan segala macam. Akhirnya matinya juga dipancung, dan segala macam. Kita lihat bahwa ini mereka semua justru menjadi berkat, ya, justru menjadi orang-orang hebat, bukan ketika hidup mereka nyaman, bukan ketika hidup mereka berhasil, justru ketika banyak kesulitan-kesulitan dan juga kegagalan. Contoh lain, Santo Ignatius Loyola, kita lihat ya, bagaimana dia bisa menjadi seorang yang besar, bahkan sampai saat ini pun ordonya termasuk salah satu ordo yang besar ya di dalam gereja Katolik. Mulai dari dia terluka dalam pertempuran, kakinya kemudian punya masalah, menjadi nggak bisa berjalan dengan baik, lalu kemudian dia dicurigai juga dengan iman dan moralnya pada masa-masa seperti itu, karena dia mau melakukan terobosan yang kemudian kita kenal dengan latihan rohani, gitu ya. Lalu kemudian dia kepengen ke Israel, ke Tanah Suci, tapi kemudian dalam perjalanan disuruh balik lagi, sehingga ada tantangan-tantangan. Belum lagi kemudian ketika ordonya udah berdiri, lalu kemudian dibuang juga ordonya, sampai kemudian akhirnya diterima lagi di dalam gereja Katolik. Kita melihat bahwa inilah yang terjadi. Justru lewat segala masa-masa yang sulit itu, ketika orang bisa melewati prosesnya dengan baik, maka orang itu bisa mencapai ketahanan di dalam kehidupannya. Sehingga saya ulang sebagai penutup, ya, yang pertama, belajar menerima hal-hal yang memang nggak bisa kita rubah. Kedua, sesuaikan diri kita dengan penghalang-penghalang yang saat ini sedang kita hadapi, tapi improve dengan semuanya itu yang kita bisa belajar. Ketiga, kita harus belajar untuk tinggal diam dalam kesabaran. Ya. Itu prosesnya Tuhan, waktunya Tuhan. Yang keempat, hiduplah di saat ini, di momen ini, bukan di kemarin ataupun di depan. Tapi saat ini, disyukuri, dinikmati dengan apa yang kita punya saat ini. Dan yang kelima, dari situlah kita bisa mencapai resilient. Haleluya, amin. Saya mau ajak kita semua berdoa.
Yang ada di YouTube, mari arahkan tanganmu ke kamera, ya, kita akan mendoakan satu sama lain. Teman-teman yang nonton di YouTube, juga kita arahkan tanganmu ke YouTube, kita akan saling mendoakan agar Allah memberikan kepada kita keberanian dan juga kemampuan untuk mengembangkan ketekunan di dalam hidup kita sehingga endurance sungguh-sungguh boleh hidup dalam hidup kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mau mengucap syukur untuk situasi masa-masa pandemi saat ini, di mana kami boleh percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa firman-Mu adalah ya dan amin, dan bahwa Engkau pun bekerja secara aktif di dalam masa-masa yang sulit ini. Dan kami juga mengucap syukur untuk rahmat kehidupan yang boleh kami terima dari waktu ke waktu, di mana kami percaya Engkau memelihara setiap kehidupan kami. Kalau bunga bakung Engkau pelihara, kalau burung pipit Engkau beri makan, maka kami anak-anak-Mu pun akan Engkau pelihara. Dan kami mengucap syukur untuk itu. Dan kami meminta kepadamu ya Bapa, berikanlah kami kekuatan, keberanian untuk mengembangkan ketahanan di dalam kehidupan kami. Sebab kami ditentukan untuk lebih daripada pemenang. Kami tidak ditentukan untuk menjadi pesimis, kami tidak ditentukan untuk menjadi putus asa, kami tidak ditentukan untuk sendirian, tetapi kami ditentukan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Allah Roh Kudus, berikan setiap daripada anak-anak-Mu dengan segala masalah dalam kehidupan mereka, kebijaksanaan, dan juga untuk peka akan pimpinan-Mu. Berikan roh kreativitas di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, sehingga mereka bisa mengeluarkan potensi-potensi yang selama ini belum mereka lihat ataupun belum mereka kembangkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya kami menerimanya. Haleluya. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih banyak Kak Yulika, sungguh memberkati dan menguatkan setiap kita malam hari ini ya teman-teman. Walaupun mungkin hidup kita banyak masalah, tapi kita, ayo jangan terus lihat ke belakang, tapi kita semangat selalu supaya kita bisa bertahan sampai akhir ya. Dan benar kita adalah lebih dari pemenang ya. Teman-teman, sedikit pengumuman seperti biasa, PD kita masih di online. Hari Jumat nanti kita masih ketemu jam 7:30. Pembicaranya Kak Lisna Arifin. Teman-teman diundang lagi ya. Yang udah lama nggak datang, ayo diajakin. Kita sangat butuh firman Tuhan ya di hari-hari ini. Lalu saya mengundang semua teman-teman, yuk kita berdoa bersama-sama setiap hari Rabu jam 10 malam. Oh ya teman-teman, sedikit pengumuman, nanti mulai bulan November PD kita akan kembali lagi jadi jam 7 ya teman-teman. Kenapa? Supaya nanti kalau yang bertugas pulangnya nggak kemalaman. Kan kasihan ya kalau misalkan kita masa pandemi ini kan malam lebih cepat setia, kasihan nanti. Jadi harapannya malam itu selesai kalau kita bekerja gitu. Nah teman-teman, di layar teman-teman ada ini ya, ada poster Konvenda. Buat teman-teman yang mau ikut, OMK itu biayanya hanya 50.000 aja. Acaranya itu mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Tapi tenang, teman-teman jangan khawatir, itu nggak full day kok teman-teman. Hari Kamis itu pagi sama malam. Hari Jumatnya itu baru mulai sorenya. Sabtu itu juga sore, dan hari Minggu itu Minggu pagi sampai dengan Minggu siang aja. Jadi jangan khawatir, aduh gimana ya masa 4 hari online terus dari pagi sampai malam. Nah ini kesempatan banget ya teman-teman. Konvenda ini nggak diadain tiap tahun, dan biasanya sih kalau di luar masa pandemi kan biasanya tuh Konvenda itu diadakan di
di luar kota ya, kita repot, harus lebih repot ya, maksudnya harus pergi keluar kota, harus bahkan keluar pulau mungkin. Nah ini mumpung kita bisa online aja, mumpung biayanya untuk OMK cuma 50.000 aja, yuk mendaftar teman-teman. Ini pembicaranya juga bagus-bagus, acaranya juga menarik banget, ada kelas-kelas yang bisa diikuti. Yuk daftar segera. Kalau misalkan ada teman-teman yang ngerasa, aduh aku pengen ikutan tapi aku kesulitan untuk biayanya nih, bener-bener nih dompet aku udah sekarat banget gitu ya, nanti boleh kontak saya, nanti ada subsidi dari PD buat teman-teman yang bener-bener rindu pengen ikut acara Konvenda ini. Nah, lalu sehabis ini kalau misalkan teman-teman mau memberikan persembahan atau kolekte, bisa langsung ke rekeningnya PD Sanmar ya. Ya, lalu ada pengumuman lagi? Oh iya teman-teman, kita juga kalau misalkan ada teman-teman nih yang rindu untuk melayani, ya masa pandemi bukan menjadi halangan buat kita untuk melayani ya teman-teman, kita bisa terus melayani. Teman-teman boleh kontak saya kalau misalkan pengen bergabung dalam pelayanan. Lalu saya mau minta izin sebentar waktunya untuk ada suatu pengumuman tentang, jadi ada apa sih namanya, ada salah satu anggota PD Sanmar di angkatan awal yang saat ini sangat membutuhkan bantuan. Yuk, boleh saya serahkan ke Ko Jerry sebagai kontak personnya. Ya. Nah, teman-teman. Nah, ini adalah orangnya yang sebelah sini. Maaf ya, sebentar. Nah, ini udah ada di Sanmar Family. Ya, ini namanya Siska. Nah, Siska ini teh yang bareng-bareng dulu sama Bro Ferdinand, sama dulu banget lah di ruang Brasius yang awal-awal gitu. Nah, Siska ini sedang ada problem. Teman-teman boleh lihat yang udah join di Sanmar Family ya. Nanti coba tengok. Ya, mohon bantuannya banget untuk ini. Ya, beliau orang yang sangat peduli sekali dengan anak muda. Pasangan ini luar biasa loh. Itu aja dari saya. Silahkan dicek nanti ya. Ya teman-teman, buat teman-teman yang bisa membantu, sangat diharapkan bantuannya ya teman-teman. Walaupun mungkin cuma bisa ngasih sedikit aja, tapi itu bisa sangat membantu mereka. Ya, pengumumannya itu aja sih teman-teman. Nanti kita ketemu lagi Jumat depan, Rabu depan ya. Jaga kesehatan senantiasa dan kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini boleh cepat beres, kita bisa hidup normal lagi. Yuk, mari saat ini kita mau kembali masuk dalam suasana doa. Sebelum kita mengakhiri pada kita malam hari ini, kita mau tutup dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu Bapa sepanjang kami PD online pada malam hari ini. Kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami masih boleh memuji dan menyembah Engkau bersama-sama Bapa dengan teman-teman, dengan keluarga PD Sanmar ini Bapa. Dan kami masih boleh mendengarkan firman-Mu yang sungguh memberkati pada malam hari ini. Benar Bapa, jadi setiap kami, untuk kami tidak menjadi anak-anak yang gampangan, untuk kami tidak menjadi anak-anak yang mudah mengeluh dan menyerah dalam perkara yang kami hadapi, tapi dalam setiap perkara yang kami hadapi, dalam setiap kesulitan yang kami hadapi, Engkau yang nyatakan kami bahwa melalui setiap kesulitan itu kami dibentuk, kami dimurnikan untuk menjadi bejana yang lebih indah lagi. Kami semua anak-anak muda lebih dari pemenang. Jadi kami Bapa, untuk kami boleh memiliki daya tahan, biar Roh-Mu sendiri yang memampukan kami untuk terus bertahan. Walaupun mungkin kami masih harus menghadapi berbagai badai kehidupan. Bapak, kami mau berdoa Bapak untuk persekutuan doa PD Santa Maria ini Bapak. Kau yang tahu setiap kondisi PD kami yang mungkin lumayan goncang Bapak di tengah pandemi ini. Banyak teman-teman kami yang sudah lama tidak hadir. Biar saat ini Kau sendiri yang menjamah mereka, tanamkan kerinduan di dalam hati mereka untuk mereka juga boleh kembali bergabung bersama kami. Untuk mereka juga rindu bergabung bersama kami.
Kami percaya Bapak, pandemi bukan halangan bagi kami untuk melayani, pandemi bukan halangan bagi kami untuk terus beribadah Bapak, walaupun hanya bisa ibadah online Bapak. Kau yang kuatkan iman kami, teguhkan iman kami senantiasa. Dan berkati juga setiap hari-hari kehidupan kami, bimbing kami, ya Allah Roh Kudus Engkau yang tuntun kami dalam setiap keputusan kami, dalam setiap langkah kami. Dan saat ini, ya Bunda Maria, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, mari teman-teman, sebelum kita leave Zoom meeting ini, kita mau menyanyikan satu pujian lagi ya teman-teman. Kita menyatakan Tuhan Yesus baik sebab Tuhan baik. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Dialah pencipta segalanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian inilah sangka kalah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan setiap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya malam hari ini. Terima kasih juga buat setiap pelayan yang sudah bertugas malam hari ini. Kita semangat selalu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ada chat.